Shalom sahabat muda, how are you today? Saya berharap teman-teman semua keluarga muda benar-benar dalam keadaan yang tetap bergantung sama Tuhan. Mungkin gak akan baik-baik saja. Mungkin keadaan kita lagi error, mungkin kita lagi kecewa, mungkin lagi capek, mungkin kita lagi seperti kayak lagi payah, lagi lemah, but that's okay. Karena kuncinya adalah melekat sama Yesus. Ya, dan hari ini teman-teman kita akan belajar di tema yang baru di minggu pertama. Kita akan belajar tentang melayani. Ya, how can we serve like Jesus? Dan di minggu pertama ini kita akan belajar tentang hati yang melayani atau sibuk melayani. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, kami semangat banget Tuhan, kami ingin belajar firman Tuhan. Kami bersyukur kami dipercayakan sebuah ruang pelayanan. Kami dipercayakan untuk bisa melayani agendanya Tuhan. Wow, such a privilege Tuhan. Kami yang gak layak, kami yang jauh dari kata sempurna, kami yang sering gagal, kami yang gak setia. Tapi Tuhan mau mempercayakan hal besar untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kuatkan hati kami untuk kami bisa mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hati or sibuk. Nah, di tema serve like Jesus, itu kenapa kita mau belajar melihat Yesus. Bagaimana sebenarnya Yesus melayani. Bagaimana sebenarnya pelayanan itu dilakukan oleh Yesus. Nah, saudara harus tahu bahwa gereja itu powerful banget. Gereja itu sebenarnya didesain sama Tuhan untuk menjadi sebuah komunitas, ya, bukan sekedar pribadi loh. Ketika Paulus mengatakan gereja, sebenarnya bukan sekedar pribadi, tapi juga mengatakan sekumpulan orang percaya. Karena Tuhan gak pernah mendesain gereja berdiri sendirian. Tuhan Yesus gak pernah mendesain gereja berdiri sendirian sebagai pribadi, ya, ataupun kalaupun sebagai gereja lokal harus terhubung juga sama gereja lokal yang lainnya. Itulah namanya tubuh Kristus. Nah, kita lihat di Efesus 3 ayat 10, ya, dia bilang God's purpose in all this was to use the church to display His wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. This was His eternal plan, which He carried out through Christ Jesus our Lord. Jadi kalau teman-teman mau mundur baca dari Efesus 1, 2, dan sampai ketiga, Paulus mengatakan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Kita yang tadinya strangers dijadikan keluarga. Jadi ketika ngomongin powerful church, itu gak ngomongin tentang sendiri. Gampang guys bikin pelayanan sendiri. It's not hard. Tetapi untuk kita bersatu sebagai komunitas, mulai dibangun di atas dasar Rasul, Nabi, dan Yesus Kristus sebagai penjuru, Yesus sebagai pengikat. Kalau menjadi gereja powerful, bukan job desk, bukan sekedar visi, bukan sekedar tujuan, bukan sekedar organisasi yang menyatukan. Dunia bisa melakukan itu, tapi apa yang dunia gak punya? Yesus yang menyatukan. The heart of Jesus. Dan bayangin, inilah eternal plan-nya Tuhan. Inilah rencana akhirnya tuh, rencana dalam kekekalannya Tuhan untuk menggunakan gereja sekumpulan orang-orang percaya, bukan sekedar seorang pribadi, untuk menunjukkan wisdom dalam keanekaragamannya kepada unseen rulers. Apa sih unseen rulers? Nah, kita mengatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan daging. Perjuangan kita bukan melawan sesama tubuh Kristus. If you don't have the right enemy, you will have wrong enemy. Kamu akan bertanding sama gereja lain, bahkan kamu melawan sesama tubuh Kristus. Yang harusnya kita bisa bersatu untuk menunjukkan wisdom. Teman-teman tahu nggak bahwa bumi ini diciptakan dengan hikmat Allah? Jadi dengan hikmat, you can do so many things. We can do impossible things melalui wisdom yang Tuhan kasih. Dan ternyata ada wisdom yang Tuhan percayakan dalam gereja Tuhan. Makanya kenapa gereja pecah? Kenapa orang mulai malas gereja? Karena memang tidak mudah. It's not easy. Nanti kita akan belajar why it's not easy. Tetapi it will be powerful if churches can
get together. Bersatu, disatukan oleh apa? Yesus Kristus. Wow, saya bersyukur saya dididik begitu keras. Saya bersyukur beberapa dari teman-teman mengalami pendidikan yang begitu keras. Gak ada job desk, struktur gak begitu jelas. Ya, yang kita tahu cuma apa? Melayani dengan hati Yesus, melakukan apa yang di depan mata. Yang lain butuh bantuan, kita lakukan tanpa harus mengatakan ini bukan job desk gua. When we have the heart of Jesus, you will serve like Jesus. Semua sistem perlu, SOP perlu, job desk sangat perlu. Saya merasakan ada kesulitan tanpa job desk, tetapi kita akan, kalau semua punya hatinya Yesus. Dan kita akan belajar 4 hal. Yang pertama, perintah, ya. Yang kedua, respon. Baru yang ketiga, hati. Dan keempat, dampak. Wow, kita akan belajar yang pertama, yaitu perintah. Teman-teman sadari bahwa melayani itu bukan sekedar pilihan sebenarnya. Pelayan itu perintah loh. Kalau kita melayani Yesus, if you call yourself as a Christian, you have to serve. You have to serve. Nah, kita mengatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan. So, pelayanan itu concerning salvation. Ya, saya tahu kita melayani di kantor, melayani untuk bos kita yang terbaik. Ya, itu diperlukan. Tetapi pelayanan yang Tuhan maksud, melayani dalam kepentingan kerajaan sorga, concerning salvation, yang menghubungkan kepada keselamatan, kepada Yesus Kristus, memperkenalkan Yesus. Itu kenapa gereja yang paling dibutuhkan. Teman-teman boleh terlibat dimanapun, boleh terlibat di kantor, pelayanan misi di pekerjaanmu, mungkin dalam setiap kantor kan ada pelayanan kemanusiaan, sosial, itu perlu. Tapi yang Yesus inginkan sebagai eternal plan adalah gereja lokal atau komunitas lokal yang pusatnya Yesus Kristus. Makanya aku bilang tadi, it's not easy menyatukan ini. Karena gak ada kepentingan. Semua cuma kepentingan Yesus. Ketika ada kepentingan pribadi, ego pribadi, rusak. Makanya orang akhirnya keluar dari gereja, bikin pelayanan di luar yang gak berhubungan dengan gereja lokal atau komunitas lokal. It's easy, but it's not easy to serve as a body of Christ. Si kelingking harus nyadari dia kelingking, telunjuk harus nyadari dia telunjuk. Itu kenapa mata harus jadi mata, telinga jadi telinga, kaki jadi kaki. Tapi banyak kaki pengen jadi telinga, ya kan? Dengar pakai kaki gimana coba? Makanya butuh banyak hal. Dan itu kenapa seperti anak manusia, Matius 20:28. Sama seperti Yesus datang bukan untuk dilayani. Ini the first mentality that we need to have. Serve like him. Ya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Man, this is the cry of my heart. Kalau aja semua orang punya hati yang maunya cuma melayani, bukan dilayani, konflik, tension, problems, itu akan semakin jauh. Makanya ketika sesuatu terjadi, Tuhan sedang menyadarkan, apakah kita mulai pengen dilayani atau kita pengen melayani? Simply, I wanna serve. Yohanes 20:21. Sekali lagi kita ngomongin perintah. Dia bilang, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus Yesus. Yesus datang untuk melayani. Sama, Yesus juga akhirnya mengutus kita untuk melayani. Yang kedua, respon. Melayani adalah respon, teman-teman. Kalau kita nggak menjadikan pelayanan respon, kamu akan mati. Responnya bukan terhadap gembala yang telah hidup buat kamu, bukan. Responnya bukan sekedar karena ada kakak-kakak rohani kamu yang pernah melayani kamu, memperkenalkan Yesus bagi kamu, lalu kamu mengatakan, I do this for him, for her. You will die, guys. Selama manusia jadi tujuanmu, you will be disappointed. Kamu akan kecewa. Tapi responnya karena Kristus. Kita semua disatukan karena Kristus, teman-teman. Makanya 2 Korintus 5:15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
Wah, saya sempat terjebak, teman-teman. And it's good, makanya Alkitab mengatakan di Amsal, seseorang diuji ketika mendapatkan posisi. Ya, ketika seseorang mendapatkan pujian. Amsal 27:21 kalau nggak salah. People are tested by the praise. Kalau nggak ada uang, gampang orang humble. Nggak ada posisi, gampang orang humble. Nggak ada pengikut, gampang orang humble. Nggak ada jabatan, gampang orang humble. Tetapi dirinya sesungguhnya akan keluar ketika dikasih posisi, dikasih uang, dikasih keterkenalan, dikasihkan jabatan. Lihat bagaimana dia menjalani kehidupannya. Itu kenapa it's not easy. Ya, kita harus mati untuk Kristus dan hidup untuk Kristus, dan tidak hidup untuk dirinya sendiri. Makanya Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup di dalam Kristus tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Teman-teman, kalau kita masih ngerasa kayak beban, maka kita harus istirahat. Penting banget break sejenak. Lihat dirimu. Apakah kita terbeban? Apakah pelayanan jadi beban? Kalau sudah jadi beban, berarti antara salah fokus, bukan fokus sama Tuhan, bukan jadi respon, tapi jadi tugas. Kalau tugas capek, apalagi di gereja. Ini melayani dengan sukarela. Udah gitu, menghadapi perintah-perintah, menghadapi ekspektasi, mati, saudara. Saudara, saya juga kalau nggak jaga hati, mati. Semua orang seperti punya ekspektasi. Beberapa orang belakangan terbuka sama saya. Dia kecewa sama saya. Saya terima kasih banget teman-teman terbuka, dan kita akhirnya rekonsiliasi. Tapi banyak orang punya ekspektasi. Dan kalau saya jadikan itu tugas, saya akan mati. Tapi no. Cinta mengubah beban menjadi sebuah kesukaan. Cinta mengubah beban menjadi sebuah kesukaan. Kalau itu kamu terbeban, antara kita ada salah di hati kita, atau kita tidak fokus kepada Kristus. Kita tidak menjadikan pelayanan sebuah respon lagi, tapi tugas dan tanggung jawab gereja, organisasi. Saudara capek saudara, ya. Tetapi tugas, the job desk, tanggung jawab, mengubah kesukaan menjadi sebuah beban. Kalau cinta mengubah beban menjadi sebuah kesukaan, sedangkan tugas mengubah kesukaan menjadi sebuah beban. Itu kenapa kalau kita belajar dari kisahnya Yakub. Yakub itu pengen dapat Rahel, dia jatuh cinta sama Rahel. Sampai dia rela bekerja 7 tahun. Asal teman-teman saudara-saudara tahu, dia ditipu sama Laban, tapi dia rela bekerja 7 tahun. Orang yang bekerja dengan sukarela dan karena cinta, dia rela ditipu. Dia rela dimanfaatkan. Dia rela dipergunakan karena dia melakukannya dengan cinta. Kita lihat ya Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Lu pernah kan ngerasain jatuh cinta, pengen mendapatkan seseorang, lu kompromiin banyak hal kan? Gak apa-apa deh, tiba-tiba kelemahannya lu bisa terima karena lu lagi fall in love. Tapi ketika hubunganmu udah gak lagi karena cinta, kekurangannya menjadi masalahmu, kelemahannya kamu permasalahkan, perbedaan jadi masalah. Tapi cinta menyatukan perbedaan. Kalau udah mulai berbeda menjadi masalah, udah bukan cinta menjadi pusat. Makanya bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jadi cinta mengubah yang tadinya 7 tahun menjadi sebentar. Bayangin saudara. Makanya Kolose 2 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, Yakub mencintai Rahel. Dia melayani Laban. Laban tuh melambangkan apa sih? Mungkin orang tua kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, tanggung jawab kita. Dan kalau kita melayani dengan beban, berarti tidak ada cinta di situ. Tapi Rahel siapa sih? Rahel itu kayak Tuhan kita.
Kita pengen mencintai Tuhan. Kita pengen menunjukkan cinta kita sama Tuhan. Meresponi cinta kita ke Tuhan. Dengan apa? Apa yang ada di sekitar kita. Mungkin Laban hari ini. Orang tuamu yang gak sempurna. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kamu gak suka. Pelayanan yang mungkin kerasanya kok banyak orang-orang yang gak cocok. Beberapa tanggung jawab. Tapi if you do it for God. Dan karena cinta. Cinta mengubah beban menjadi kesukaan. Teman-teman, kalau kita nggak lakuin dengan cinta, mendingan kamu berhenti. Kamu stop dulu sejenak. Perbaiki hatimu, perbaiki responmu. Supaya kembali kamu melakukan karena mengingat apa yang Yesus telah lakukan. I wanna serve God with everything that I have. With everything that is in my hand. Dengan apa yang ada di tangan saya, apa yang di depan mata saya mau lakukan dengan segenap hati. Nah, ini sampai kepada yang paling penting, yang ketiga, it's talk about the heart. Kata Petrus kepadanya ketika Yesus membasuh kaki Petrus, pengen membasuh kaki murid-muridnya. Teman-teman, Yesus yang sempurna, dia berlutut, dia menanggalkan jubahnya. Kamu gak akan bisa basuh kaki orang kalau masih pakai jubahmu. It's me. It's about me. It's about me. It's about me, and me. Tinggalkan jubahmu, jabatanmu, posisimu. Tanggalkan. Yesus menanggalkan sebagai bentuk. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus, yang walaupun dia Allah tapi dia menanggalkan kealahannya, tidak menganggap sebagai suatu kesetaraan. Dia mengambil rupa seorang hamba. And this is it. Yesus melakukannya ketika dia melayani murid-muridnya. Dia menanggalkan jubahnya. Dia submit. Yesus submit to his disciples. Kristus juga submit kepada jemaatnya kan. Kita bilang tentang perkawinan Efesus 5. Ya, suami-suami kasihlah istrimu sama seperti Yesus mati buat jemaatnya. Submit. Walaupun dia Tuhan, dia submit untuk melayani jemaatnya. Bukan kayak, hey, I'm God, I'm leader, you need to serve. No, dia gak dengan mentalitas itu. Dia tanggalkan jubahnya, dia berlutut, dan dia basuh kaki. Dan Petrus bilang, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Tapi jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Can you see? Ini seperti kayak, saya nggak bilang formula, but there is power in serving. Makanya dia bilang, kalau aku tidak membasuh kamu, dengan kata lain, kalau aku tidak melayani kamu, kamu tidak menerima bagian dari aku. Jadi kenapa Yesus melayani? Karena dengan melayani, Jesus is releasing something. Makanya serving is releasing. Kalau kamu mau melihat orang-orang sekitarmu berubah, layani. When you serve them, you are releasing Jesus to them. You are releasing the kingdom to them. You are releasing heaven to them. Kamu melepaskan surga ke mereka. Kamu melepaskan cinta Yesus ke mereka. Serve them. Jadi, if you wanna give, serve. If you wanna see people change, being changed by His love. Kalau kamu mau melihat orang-orang berubah karena cinta Tuhan, serve them. Layani. Nah, kenapa hati kita harus miliki dengan cara melayani? Karena melayani yang Yesus lakukan bukanlah pelayanan yang ideal. Dia melayani murid-muridnya, dia membasuh kaki murid-muridnya. Beberapa saya catat saja, Thomas itu gak percaya sama Yesus. Dia butuh bukti. Mungkin kamu pernah melayani orang-orang yang gak percaya sama kamu, yang selalu pengen lihat bukti. Ini mungkin orang detail, yang pengen lihat bukti kehidupanmu, pengen lihat bukti bahwa kamu benar-benar orang yang bisa layak untuk kamu percaya, ya, dipercaya. Thomas gak percaya. Yohanes, Yakobus, orang-orang yang cari posisi, yang dia bilang kan, Bapak kalau kamu naik ke atas, ayo siapkan posisi buat aku di atas, aku mau juga duduk di sebelah Bapak, sebelahmu. Yohanes, Yakobus, orang yang cari posisi. Kamu lihat kan orang-orang sekitarmu, ada orang-orang yang memang cari posisi, maunya dilihat, maunya kelihatan, maunya jadi pusat perhatian, ya. Petrus ambisius, egosentris, selalu mau jadi pusat perhatian.
selalu mau jadi yang terdepan, selalu mau jadi yang memimpin. Dia palsu, dia tidak menyadari keadaan emosinya ketika Yesus bilang kamu akan mengkhianati. Enggak mungkin, saya nggak mungkin mengkhianati. Petrus orang yang nggak relate dengan emosinya. Yudas pengkhianat, tapi semua Yesus layani. Yesus layani loh. Yudas yang Yesus tahu akan mengkhianati dia tetap serve. Saya yakin bahwa kematian Yudas bukan dalam rencana Tuhan. Walaupun pengkhianatan Yudas ada dalam rencana Tuhan, tapi Yesus dia tetap serve. Dia mau release life. Saya nggak tahu, ini opini saya. Ya, semestinya ya Yudas tidak mati bunuh diri. Tapi ketika ketika Yesus melayani, dia melepaskan cintanya. Makanya ketika Yudas mengkhianati Yesus, hatinya hancur. Cintanya Yesus bertabrakan dengan pengkhianatan dia. Lalu dia merasa, wah nggak mau. Dia buang itu uang. Dia buang ya kepada ahli-ahli agama, ahli Farisi, kepada imam-imam dia buang. Tapi di situ dia tidak mendapatkan sebuah pertobatan, tidak mendapatkan sebuah rekonsiliasi kepada hatinya. Akhirnya dia mati bunuh diri. Tapi sebenarnya waktu Yesus melayani, dia melepaskan cinta itu yang Yudas sadari. Tapi Yudas gagal menyadarinya. Dia gagal untuk menyadari bahwa Yesus siap loh untuk mengampuni kamu. So teman-teman, bisakah kamu melayani orang-orang sekitarmu yang belagu, yang sombong? Kita tahu kita semua gak lahir dalam keadaan yang baik. Ada yang pengennya dilayani, ada yang pengen mendominasi, ada yang gampang tersinggung, ada yang sulit berhubungan. Kita berhubungan dengan kita semua. Makanya bisa gak kita melayani seperti Yesus? Melayani yang tidak sempurna, bahkan melayani musuh. Dengan kata lain, melayani seseorang yang Yesus tahu akan meninggalkan dia, akan mengkhianati Yesus. Dan yang terakhir, tahu gak kenapa pelayanan itu atau melayani dampaknya besar sekali? Besar sekali. Yesus mengatakan gini, supaya mereka menjadi satu, sama seperti aku menjadi satu. Supaya apa? Supaya dunia tahu. Jadi ketika kita melayani, kita dipersiapkan dalam sebuah gereja lokal, melayani satu sama lain. Kenapa? Karena Yesus mendambakan sebuah gereja, mendesain sebuah gereja untuk mendisplay wisdomnya, and that kind of wisdom, the wisdom that create this world. If you wanna if you wanna reshape the world, kalau kamu ingin membentuk kembali dunia dengan kasihnya Tuhan, serve sebelum melayani dunia, melayani dalam gereja lokal, dalam komunitas lokal. Kenapa ini bukan paling safe? This is most powerful karena Yesus menjadi pusat. Ya, kita bukan berarti gak boleh di luar punya tim. It's good. It's a place for us to give impact. Tetapi untuk membuat kita diubahkan di dalam gereja lokal. Teman-teman jangan lari. Ayo, come back here. Ya, izinkan kita sama-sama ditajamkan besi menajamkan besi. This is the safest place untuk kita disakiti, terluka, dipulihkan, and learn to serve like Him. Learn to serve like Him so we can have the heart of Jesus. Kamu hanya bisa memiliki hati Tuhan di sini karena perlu firman, perlu hadirat Tuhan, perlu keluarga Tuhan di mana Yesus sebagai pusat. Bukan kebaikan sebagai pusat. Kalau dunia memusatkan, it's kindness sebagai pusat, but not Christ. Christ is not just about kindness, it's about truth. And there is no truth apart from Christ. Gak ada kebenaran di luar Kristus. Jadikan gereja lokal, komunitas lokal sebagai your first community. Dan komunitas lainnya untuk kamu bisa berdampak, teman-teman. Memang gak ada gereja sempurna, teman-teman. Ya, saya akan tutup dengan ayat Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi bisa gak kita, bahkan Alkitab bilang mengutus kamu seperti anak domba loh. Domba aja udah bodoh, apalagi anak domba. Memang Tuhan mendesain kita segitu percayanya kita dengan kita, sehingga Dia menggambarkan kita seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kenapa? Karena Dia tahu di dalam anak domba ini ada kuasa, ada hikmat Tuhan. Ya, makanya pilihannya cuman dua. Apakah kamu mati dimakan serigala,
atau berubah jadi serigala yang makanin domba-domba? Kamu di mana sekarang? Kamu sedang berada di tengah-tengah serigala, but you can give impact to them. Kamu tidak merasa jadi korban dan dimakan akhirnya. Atau kita berubah jadi serigala. Teman-teman, saya mau bilang gini, di dalam kita ada serigala, di dalam kita ada domba. Seringkali kelemahan kita menjadi serigala bagi banyak-banyak orang. Kita gak sadari kita mulai melukai orang-orang. But if you have the heart of God, the Lamb of God, anak domba Allah, stay kayak Daud, steady. Disakiti dia steady, tetap stabil, dia tetap dekat sama Tuhan, dia tetap jaga hatinya Tuhan, dia tetap jaga hatinya untuk dekat dengan Tuhan sampai dia memiliki hatinya. Dan lihat, Daud stabil. Saya mau bilang bahwa kita seperti anak domba tengah-tengah serigala. Ketika kita diutus, kita mengubah serigala menjadi domba. Bukannya kita mati diterkam serigala, diterkam kelemahan orang, diterkam mungkin kekurangan orang-orang atau kegilaan orang-orang, atau kita berubah menjadi serigala yang mulai makanin domba-domba. Saya berdoa teman-teman, mari kita punya hati seperti Yesus. Ya, karena melayani adalah sebuah perintah. Dan perintah gak akan jadi beban kalau kita melakukan dengan cinta. Makanya melayani menjadi sebuah respon. Respon yang membutuhkan hati dan juga menjadikan hati supaya kita bisa berdampak di dunia. Serving is releasing. Ketika kita melayani, kita sedang melepaskan kasih Kristus. Saya berdoa supaya di akhir bulan ini dengan kelahiran Yesus Kristus di Palungan, dengan tempat yang sederhana, tempat yang tidak ideal, menguatkan teman-teman semua untuk yuk, Yesus memilih keadaan yang paling rendah, keadaan yang paling hina, untuk dia bisa change the world. Yuk kita mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami menyadari kasih Tuhan atas kami. Itu kenapa kami mau melayani. Pertama-tama di gereja lokal, di komunitas lokal, kami dibentuk, kami dibangun memiliki hati seperti Yesus, memiliki keserupaan dengan Engkau, supaya kami bersama-sama dengan tubuh Kristus bisa berdampak keluar, serving the world, serving our family, ya, serving our leaders, serving our nation, melayani guru-guru kami, melayani sekolah kami, melayani pekerjaan kami, dan kami bisa melepaskan Yesus supaya mereka semua diselamatkan. Inilah misi Tuhan concerning salvation, redemption, the redemptive work of Christ, dimana ketika kami melayani, kami sedang memperkenalkan Yesus. So Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu ini melekat di hati kami, mengubahkan hati kami, mengubahkan perspektif kami, sehingga kami mampu melakukan di tahun depan. Kami akan melibatkan diri untuk diperlengkapi dan melayani bersama dengan tubuh Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, saudara, saya sebagai gembala, saya punya ekspektasi. Yuk mari kita bersama. Saya berharap kita semua, ayo mari kita contribute something from your life. Kontribusi dalam gereja lokal. Saya tidak mau menggunakan saudara untuk kepentingan gereja lokal. No, I want to serve you. Let's learn to serve one another. Kita diperlengkapi so we can together serving the world for His cause. Bukan sekedar berbuat baik, tapi supaya nama Yesus dimuliakan, bisa diperkenalkan sama mereka, dan mereka semua bisa diselamatkan. Amin, saudara. I'll see you next week, ya, secara online. God bless you. Bye-bye.